Gue kira berangkat haji itu cuma modal uang, tapi ada syarat mampu yang itu lebih dari sekedar finansial. Pertanyaannya, kita udah bener-bener siap belum sih? Yuk kita bahas. Ngopi bareng Ustadz. Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi barengan kita berdua. Ada gue Ikram Afro dan juga Ustadz Arifin Nugroho, pastinya di channel YouTube kita BPKH RI. Nah teman-teman, kali ini kita bakal bahas tentang haji. Kan dibilang bahwa haji jika mampu. Ya, betul. Mampu itu seperti apa Ustadz? Ada yang mampu ekonomi tapi dia nggak mampu fisik. Ada yang mampu fisik tapi nggak ada mampu ekonomi. Gimana tuh? Memang haji itu ada tambahan ya, beda dengan rukun Islam yang lain. Syahadat, sholat, zakat, puasa, nggak ada kalimat idastata'a ilaihi sabila, nggak ada kalimat kalau mampu. Tapi kalau haji ada kalimat jika mampu, istita'ah. Nah, apa yang dimaksud dengan mampu? Haji muda juga perlu tahu mampu itu ada kategorinya. Kadang-kadang ada orang yang nggak tahu kategorinya sehingga dia bilang dengan gaji yang sudah 50 juta dia bilang belum mampu, ya kan? Macam-macam lah gitu. Nah, mampu itu al-istita'ah itu adalah azad wa amnut tariq. Bagaimana dia memiliki bekal untuk perjalanan. Ini biaya penyelenggaraan ibadah haji kalau sekarang ini ya, untuk kita yang ada di Indonesia. Nah, selain dari biaya penyelenggaraan ibadah haji itu adalah apa yang dia tinggalkan buat orang yang di rumah. Mungkin kalau dia berangkat suami istri berarti punya anak dong. Ya. Atau mungkin kalau dia punya tanggungan dari orang tuanya juga. Ini cukup, maka dia disebut sebagai orang yang mampu. Itu satu. Yang kedua, amnut tariq. Jalanan juga aman. Ya, kalau sekarang ini nggak ada isu. Pasti dari manapun dia berangkat, kalau bukan dari daerah perang itu pasti jalanan menuju ke Arab Saudi dengan pesawat itu aman. Nah, ini kalau dua ini dapat, maka dia dikategorikan mampu. Karena kadang-kadang ada Ikram, saya belum mampu, tapi begitu datang ke rumahnya lagi naikin tingkat 3 rumahnya. Gitu kan? Iya kan? Liburan keluar negeri. Tapi begitu diajak haji, belum mampu. Gimana belum mampu? Belum panggilan. Nah, itu kan. Nah, ini bertepatan dengan gini Ustadz. Ada juga yang bilang, Ustadz, kalau kita mau berangkat ngutang it's okay. Ya kan? Iya. Tapi kalau misalkan kita ada dana tapi kita punya utang, dahulu kemana? Oke. Nah, ini kasusnya mungkin kita udah punya nih dana. Misal kita mau untuk penyetoran penyelenggaraan ibadah haji itu taruhlah 100 juta cukup gitu ya. 100 juta nih. Atau di bawah itu 80 juta cukup. Tapi kita punya utang 80 juta juga. Yang harus kita bayarkan. Mana yang harus didahulukan? Kembali kepada hukum. Ini wajib, ini juga wajib. Sama-sama wajib ya. Tetapi ini wajib yang sudah sampai waktunya belum hutang itu. Kalau wajib yang sudah sampai waktunya, ya contoh ini jatuh temponya, bayar utang dulu. Dahulukan utang. Tapi kalau belum jatuh tempo, misalkan contoh, ini saya punya 80 juta, punya utang 80 juta. Mana saya buat haji atau buat bayar utang? Bayar utangnya masih jatuh tempo 20 tahun lagi. Ya berarti haji dulu dong. Tergantung. Kalau punya tempo ya. Kalau dia punya tempo. Cuman kalau yang minta sudah di depan rumah terus bayar. Nah, karena mungkin mempersulit orang lain juga. Iya, betul. Terus Ustadz, tadi masih balik lagi berangkat haji jika mampu. Tapi kalau misalkan mampunya nggak berangkatin diri sendiri, atau orang tua, dahuluin mana? Ditambah lagi mungkin Ustadz pengennya berangkat berdua tapi dananya nggak cukup karena orang tua nggak ada yang ngurusin. Itu gimana tuh? Iya, memang kewajiban haji ini kewajiban individu ya, bukan kewajiban orang tua untuk anaknya atau anak untuk orang tuanya. Semua punya kewajiban masing-masing. Contoh misalkan kalau pertanyaannya tadi, saya sebagai anak mampu untuk berangkat haji tapi saya punya orang tua yang tidak mampu, ya berarti orang tuanya tidak berkewajiban sebab dia tidak mampu. Oh gitu. Iya kan? Iya. Yang berkewajiban siapa? Anaknya dong, yang kala itu dia mampu. Dan dia punya harta atas nama diri dia sendiri. Iya, berarti ya dia yang wajib untuk berangkat. Perkara nanti dia mau memberangkatkan orang tuanya, itu kebaikan dari dia. Akan beda contoh misal kalau orang tuanya itu nggak bisa sendirian, harus ada anaknya yang ini. Nah dia lihatlah caranya bagaimana. Dia harus bisa mengkondisikan dengan baik. Dia punya saudara apa enggak? Kalau punya saudara, bisa enggak nemenin orang tua saya sebulan? Kalau enggak, mungkin ngomong sama orang tuanya, mau enggak kalau misalkan kita panggil seseorang yang bisa menemani selama misalkan anaknya berangkat
melaksanakan ibadah haji. Atau dari lembaga hajinya nitip minta bisa nggak sih gitu? Nggak tahu Nggak ya. bisa, nggak tahu ya. Iya. Nah, kan lu anggaplah kita biaya haji itu 100 juta ya misalnya Ustaz ya, misal. Nah, ini ngeberangkat 2 orang kan 200 juta. Lebih baik mana? Berangkat berdua bareng orang tua tapi umroh atau sendiri haji? Karena kan anak tuh punya kebanggaan kalau ngeberangkatin kan. Pilihannya gimana tuh? Wajib tetap harus didahulukan. Sendiri berarti ya? Iya, wajib. Nanti setelah itu dia berusaha lagi dengan keyakinan full bahwa Allah akan berikan rezeki pada dia. Oke, berarti percaya bahwa janji Allah insya Allah Iya dikasih dong. lebih ya. Kan rezeki nggak mungkin berhenti di situ aja kalau dia berikhtiar dengan baik. Jangan dalam pikiran ini cuma ada ini nih kalau saya haji orang tua saya nggak umroh. Jangan, salah itu pikiran itu. Bismillah saya berangkat, saya daftar haji dulu. Insya Allah selepas ini karena saya sudah tunaikan kewajiban Allah akan kasih rezeki lagi. Setelah itu saya akan berangkatkan umroh orang tua saya. Wah, gitu dong. Jadi para haji muda mulai dirubah mindsetnya. Tapi Ustadz Ikram mau nanya lagi. Kalau orang berangkat, dia udah tahu nih budget pas-pasan. Mau berangkat haji. Tapi dia tahu kalau gue berangkat sekarang pakai duit ini ada. Tapi pas pulang gue nggak punya uang lagi buat kehidupan di rumah. Ya, ini teori kita ya secara manusiawi. Nah, tapi kita perlu tahu yang memberi rizki Allah. Ya. Memberi rizki Allah. Jadi siapapun dari haji muda yang merasa bahwa secara teoritis matematis itu kalau saya berangkat haji habis duit saya pulang nggak punya apa-apa lagi, hilangkan itu ya, karena sampai dengan detik itu pun Allah masih beri rezeki pada orang itu kan. Yang ngomong begitu itu sampai detik itu Allah masih kasih rezeki loh. Ya, sehingga kalau memang orang itu belum habis rezekinya tidak akan pernah dia kehilangan rezeki kecuali mati. Kalau mati itu habis rezekinya, barulah dia selesai. Nah, yang penting bagaimana dia mencoba untuk berikhtiar. Nih saya kalau udah ini uang ininya aja yang lain nggak ada. Oke, kalau begitu coba diatur. Kira-kira bisa nggak dia hidup dengan kehidupan yang sederhana setelah itu dia bisa. Oke. Saya nggak menjamin karena memang bukan berarti nanti langsung dikatakan kalau kamu berangkat haji itu kamu pulang akan diganti dan akan bla 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 gitu kan. Wah, rezekinya banyak. Iya kalau enggak Ya. karena rezeki sekali lagi bukan uang. Ya kan? Rezeki bukan hanya sekedar uang. Jadi mungkin rezeki itu adalah kesempatan dia datang ke sana, dia punya relasi. Ya, ini kan nggak ketahuan, nggak kehitung. Begitu satu tenda dengan sebelahnya usaha apa Pak? Saya usaha misal contoh parfum misalkan. Yoh, usaha parfum Pak. Saya ini punya karyawan 3.000 Pak. Saya punya niat saya kasih parfum tiap minggu 3.000. Wah, tuh bukannya itu rezeki? Iya kan? Hah, ternyata ada yang begitu. Ya. Tapi mungkin ada juga nggak bisa saya bilang pasti rezekinya akan berubah drastis banyak, enggak. Mungkin begitu datang memang betul-betul habis. Saya juga punya jamaah begitu. Oh gitu ya. Iya. Gimana Ustadz? Saya bilang berangkat beliau. Pulang betul-betul nggak ada apa-apa. Wah, saya jadi merasa waktu itu nih merasa bersalah, ya Allah gimana. Akhirnya dia sampai harus pindah rumah kontrakan, nggak punya sama sekali, drop. Tapi ternyata dia sendiri yang ngomong, Ustadz, memang mungkin Ustadz lihat saya susah. Tapi kalau Ustadz boleh tahu nih, justru saya tidak pernah merasakan ketenangan hidup kecuali saat ini. Saat seolah semua orang melihat saya tidak punya, semua orang tidak menghubungi saya, semua orang, tapi ketenangan itu hadir. Dan mungkin ini mahal. Ini mahal. Dan saya belajar sabar. Yang tadi saya nyuruh anak-anak saya, aduh semuanya merasa bapaknya itu punya duit segala macam, susah mau disuruh, sekarang nurutnya bukan main. Karena dia merasa bahwa bapaknya sedang dicoba. Masya Allah. Keluarganya jadi harmonis. Yang tadinya mungkin saling curiga segala macam. Mungkin cara Allah. Makanya kalau kita lihat dalam ilmu kesehatan kan, kadang-kadang ada orang itu ketika lagi sakit demam gitu kan. Padahal demam itu kalau secara teori kadang-kadang apa? Katanya baik membunuh virus-virus ya. Oh, iya. Imun tubuh untuk menjaga supaya virus itu tidak membuat sesuatu yang lebih berbahaya lagi. Tubuh yang orang yang lagi demam tuh kayaknya, tapi sebenarnya ada kebaikan di situ kan. Iya. Nah, Karena kita terlalu mikirnya negatif terus Ustaz ya. mikirnya negatif terus. Oke, ini menarik banget nih. Kalau Ya. misalkan ada kasusnya yang mampu, tapi dia nunda-nunda, nyantailah. Itu gimana? Semua yang ditunda dari sebuah kewajiban maka akan berpengaruh buruk. Contoh gampangnya begini, ini logika ya. Ada orang sudah wajib makan dia tunda, pasti ada timbul buruk tuh, makhlah. Bahkan yang paling ini, menunda buang air besar, buang air kecil, buruk pasti. Iya. Karena ada timbul yang lain-lain. Makanya semua menunda buruk. Kalau kita sudah merasa diri kita mampu, segala apapun, aduh bisnis saya masih merintis, udah jangan, nanti malah bahaya. Aduh saya masih punya anak kecil, udah jangan dipikir, nanti bahaya. Udah bisnis merintis, biarkan. Toh yang memberi rezeki Allah. Anak masih kecil, itu sama hamba Allah.
Ya tinggal bagaimana nanti kita mengatur muamalah dengan baik, mungkin bisa coba panggil keluarga dan lain sebagainya. Ya. Atau lagi pas haji saya mau berangkat tapi pas tender lagi mau dikerjakan, saya tunda tahun depan lah. Itu banyak kejadian yang buruk jadi. Oke. Iya kan? Nah, jadi hati-hatilah dengan menunda sesuatu yang dia sudah menjadi kemampuan atau menjadi kewajiban dan kita dianggap mampu. Itu bahaya. Nah, boleh dong Ustadz kasih kata-kata hari ini Ustadz mereka yang mampu tapi nunda. Iya, karena ini sebenarnya Indonesia itu sudah luar biasa. Kenapa luar biasa? Sebab kita ini adalah jamaah haji yang mungkin bisa dibilang termasuk banyak di tanah suci itu ya. Dan bahkan kita sudah mengantri panjang. Nah, tapi bukan berarti semua orang Indonesia sudah mendaftarkan haji. Oleh sebab itu, ayo sahabat, haji muda yang saat ini sudah punya kemampuan, pokoknya apapun alasan yang membuat kita berat, apapun bentuknya, mungkin karena bisnis kita, mungkin karena anak kita, mungkin karena tender kita, mungkin hilangkan semua itu. Sebab itu adalah ujian yang sedang Allah berikan. Luluslah dari ujian itu, luluslah dari ujian usaha yang baru merintis, luluslah dari ujian anak yang masih kecil, luluslah dari ujian tender yang besar yang mau dikerjakan. Sebab kalau kita lulus, maka Allah akan berikan yang luar biasa setelah itu. Anak yang mungkin saat ini kita takut untuk tinggalkan, kalau kita lulus dengan ujian itu, anak itu akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Bisnis yang baru kita rintis, kalau kita lulus untuk bisa melampauinya dan kita berangkat memenuhi panggilan Allah untuk haji dulu, maka insya Allah bisnis itu yang akan Allah datangkan keberkahan. Ataupun tender dan lain sebagainya. Itu yang terpenting. Oke, jujur ya para haji muda, aku ada titik itu justru aku nanya, lu mampu tapi nunda. Ini nundanya cuma karena takut dibotak doang Ustaz. Tapi saya tahu bahwa setelah dibotak itu nggak apa-apa, it's okay. Rambutmu akan mendatangkan rezeki yang luar biasa. Nah, jangan sampai rambutnya ngedatengin azab karena Iya itu ya. hati-hati. Jadi teman-teman boleh daftar haji dari sekarang, cari tempatnya, kira-kira daftarnya kapan, biayanya berapa, persiapin. Insya Allah siapa tahu dipermudah, rezeki ada. Kalau misalkan tiba-tiba kalian ada rezeki, udah jangan tunda-tunda, langsung aja daftar ya. Kalau gitu Ikram pamit undur diri, tapi sebelum itu kalau kalian masih punya pertanyaan silahkan komen, like dan juga subscribe channel YouTube kita di BPKH.RI. Kita berdua pamit undur diri. Gue Ikram Afro dan juga Ustadz Arifin Nugroho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.